Nama saya Muhammad Sufan Fauzi dengan NIM 430102000058. Saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pelajari selama semester ini. Perencanaan SIM informasi, definisi sistem. Menurut Ludwig von Butterfly, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Adapun menurut Anatol Raporot, sistem adalah suatu kesimpulan kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Dan menurut L. Aksio, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Syarat-syarat sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara elemen-elemen. 4. Unsur dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Dan 5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Secara garis besar, sistem itu terdapat menjadi dua. Yang pertama, sistem fisik atau biasa disebut physical system. Yang kedua, sistem abstrak atau abstract system. Sistem physical system yaitu kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat didefinisikan secara nyata tujuannya. Contohnya, sistem transportasi elemen, petugas, mesin, organisasi yang menjalankan transportasi. Sistem komputer elemen, peralatan yang berfungsi bersama-sama untuk menjalankan pengolahan data. Adapun sistem abstrak yaitu sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat didefinisikan secara nyata tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Contoh, sistem teologi, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Model umum sistem sangat sederhana, terbagi 3 yaitu input, proses, serta output. Contoh, program penghitung basic kita masukkan, setelah itu dijalankan kita dapatkan hasilnya. Data mahasiswa, nama, nilai diproses menjadi daftar nilai semester berupa laporan. Ya, kurang lebih seperti itu. Karakter sistem yang pertama, organisasi, interaksi, interdependensi, integrasi, tujuan pokok. Klasifikasi sistem. Definisi sistem di mana operasi-operasi input atau output yang terjadi di dalamnya dapat ditentukan atau diketahui dengan pasti. Contoh, program komputer melaksanakan secara dapat sesuai dengan rangkaian instruksinya. Sistem kajian. Dan probability sistem yang input prosesnya dapat didefinisikan tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti selain ada sedikit kesalahan atau penyimpangan terhadap ramalan jalan sistem. Sistem penilaian, contohnya sistem penilaian ujian, contoh sistem penilaian pasaran. Open system yang mengalami pertukaran energi, materi, atau informasi dengan lingkungannya. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Closed sistem ini bisa closed sistem fisik di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi dan informasi atau informasi dalam lingkungan dari sistem output. Relatif closed sistem yang tertutup tapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh lain. Artificial system, natural system, serta managed system. Adapun metode sistem ada blackboard approach, analysis system. Ini kurang lebihnya seperti itu. Dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang selanjutnya ada Rapid Application Protocol atau biasa kita sebut RID. Ini adalah metode pendekatan untuk membangun aplikasi dengan teknik incremental. RID ini menekankan pada siklus pembangunan yang pendek, singkat, dan cepat. RID ini juga menggunakan metode iteratif. Model ini membutuhkan resource yang banyak dan cocok untuk membangun aplikasi berskala yang besar. Penerapannya, yang pertama ada pemrograman berbasis komponen bukan prosedural. Kemudian yang kedua, penekanan pada penggunaan ulang komponen perangkat lunak yang telah ada. Kemudian yang ketiga, ada pembangkitan kode semi otomatis. Dan yang terakhir, mampu bekerja secara tim. Kemudian yang selanjutnya ada extreme programming. Adalah metode pengembangan yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Cenderung menggunakan objek yang oriented. Tahapan yang harus dilalui diantaranya ada planning, design, coding, dan testing. Kemudian ada core value extreme programming itu diantaranya yang pertama ada communication. Kunci model ini adalah hubungan yang baik antar tim programming dengan klien. Kemudian yang kedua ada simplicity. Semua pekerjaan dilakukan dengan sederhana dan praktis tanpa mengurangi fungsi utama. Tidak terlalu rumit dalam desain, hilangkan fitur yang tidak berguna. Kemudian selanjutnya ada feedback. Selalu evaluasi perkembangan aplikasi yang sedang dijalankan. Dikumpulkan semua informasi, umpan balik dijadikan sebagai indikator kemajuan dalam proyek. Selanjutnya ada prototyping. Adalah metode pengembangan sistem yang didasarkan pada working model. Dengan metode ini, proses pengembangan menjadi lebih cepat dan ekonomis. Kelebihannya, diantaranya yang pertama, user berperan aktif dalam pengembangan sistem, waktu menjadi lebih singkat, adanya komunikasi antara user dengan programmer. Kemudian yang terakhir, programmer dapat bekerja dengan lebih baik. Untuk kekurangannya, yang pertama ada kualitas aplikasi belum teruji. Kemudian teknik perancangan kurang baik. Dan yang terakhir, bahasa algoritma yang digunakan sangat sederhana. Baik, kita selanjutnya masuk ke metode spiral. Diperkenalkan pertama kali oleh Barry Boom. Ia menjelaskan bahwa metode spiral ini merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan resiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Model spiral ini dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model spiral ini menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya ada tahapan dalam spiral model. Yang pertama ada tahapan listen. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak yang terlibat dalam pengembangan software dengan user. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga dapat memuaskan pelanggan. Kemudian yang kedua ada tahap planning. Pada tahap ini meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber informasi untuk melakukan interaksi atau teknik perulangan. Dan dari hasil tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Kemudian yang ketiga ada tahap analisis resiko. Tahap yang berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi resiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Kemudian yang keempat ada tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahap ini, beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu menguji, coding, dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Kemudian yang kelima, yaitu tahap evaluasi. Sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan atau dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis ini memastikan user puas dengan produk yang dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau resiko yang akan terjadi seperti faktor yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Baik, saya Safira Nur Afifah dengan NIM 43010200154 akan menjelaskan pembahasan selanjutnya yaitu metode FAST.
Salah satu metode pengembangan sistem adalah FAST, yaitu Framework for the Application of System Technique. Fase-fase. Ada scope definition atau definisi lingkup. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan diteliti tingkat visibility dan ruang lingkup proyek. Selanjutnya ada problem analysis atau analisis permasalahan. Pada tahap ini akan diteliti masalah-masalah yang muncul pada sistem yang ada sebelumnya. Selanjutnya ada requirements analysis atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini akan dilakukan pengurutan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan bisnis yang ada. Selanjutnya ada logical design atau desain logis. Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan bisnis dari fase requirements analysis kepada sistem model yang akan dibangun nantinya. Lanjut, ada decision analysis atau analisis keputusan. Pada tahap ini akan dipertimbangkan beberapa kandidat dari perangkat lunak dan keras yang nantinya akan dipilih dan dipakai. Ada juga physical design atau desain logis. Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan bisnis yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada construction and testing, mulai dari basis data, program aplikasi, dan antarmuka akan dibangun pada tahap ini. Setelah dilakukan uji coba terhadap keseluruhan sistem, maka sistem siap untuk diimplementasikan. Dan yang terakhir, ada installation and delivery. Pada tahap ini akan dioperasikan sistem yang telah dibangun. Materi selanjutnya ada manajemen resiko pengembangan SIM. Resiko adalah suatu umpan balik negatif yang timbul dari suatu kegiatan. Proses menganalisa serta memperkirakan timbulnya suatu resiko dalam suatu kegiatan disebut sebagai manajemen resiko. Pada dasarnya, faktor resiko dalam suatu perencanaan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori resiko, yaitu yang pertama ada katastrofik, bencana, yang kedua kritikal, kritis, yang ketiga marginal, kecil, dan yang keempat negligible, dapat diabaikan. Selanjutnya, pengaruh atau dampak yang ditimbulkan terhadap suatu proyek sistem informasi dapat berpengaruh kepada nilai unjuk kerja dari sistem yang dikembangkan, kemudian biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi, kemudian dukungan pihak manajemen, dan schedule waktu penerapan pengembangan teknologi informasi. Suatu resiko perlu didefinisikan dalam suatu pendekatan yang sistematis, sehingga pengaruh dari resiko yang timbul dapat diantisipasi dan diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya, pola pendekatan. System Development Life Cycle adalah tahapan proses perancangan suatu sistem yang dimulai dari tahap investigasi, pembangunan, implementasi, operasi dan perawatan, serta tahap penyelesaian. Pola pendekatan manajemen resiko perlu mengidentifikasikan faktor-faktor resiko yang timbul, di antaranya tahap 1, investigasi. Di tahap ini, suatu sistem didefinisikan menyangkut ruang lingkup pengembangan yang akan dibuat. Selanjutnya, tahap 2, yaitu tahap pengembangan. Tahap ini adalah bagaimana suatu sistem informasi dirancang. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tahap implementasi. Tahap ini, kebutuhan atas keamanan sistem dikonfigurasikan. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu tahap pengoperasian dan perawatan. Tahap ini merupakan tahap di mana sistem informasi telah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir adalah tahap penyelesaian atau penyebaran. Upaya memberikan penilaian atas dampak resiko dalam pengembangan sistem informasi perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran atas besar atau kecilnya dampak ancaman yang mungkin timbul selama proses pengembangan sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwa Fikri Wicaksono dengan NIM 430102000180. Sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penilaian risiko. Metode penilaian risiko pengembangan sistem informasi dapat Metode penilaian risiko pengembangan sistem informasi dapat diuraikan dalam 9 langkah yang tersusun sebagai berikut.
Ya, langkah pertama menentukan karakterisasi sistem. Poin yang pertama yaitu pada langkah pertama ini, batasan suatu sistem yang akan dikembangkan diidentifikasikan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem interface, data dan informasi, sumber daya manusia yang mendukung sistem IT, tujuan dari sistem, sistem dan data kritis, serta sistem dan data sensitif. Kemudian poin yang kedua yaitu beberapa hal tambahan yang dapat diklasifikasikan pada karakteristik sistem selain hal tersebut di atas seperti bentuk dari arsitektur keamanan sistem, kebijakan yang dibuat dalam penanganan keamanan sistem informasi, bentuk topologi jaringan komputer yang dimiliki oleh organisasi tersebut, manajemen pengawasan yang dipakai dalam sistem TI di organisasi tersebut, dan hal lain yang berhubungan dengan masalah keamanan seputar penerapan teknologi informasi di organisasi yang bermaksud mengembangkan sistem informasi. Kemudian langkah yang kedua mengidentifikasikan ancaman-ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun di luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Timbulnya ancaman dapat dipicu oleh suatu kondisi dari sumber ancaman. Sumber ancaman dapat muncul dari kegiatan pengolahan informasi yang berasal dari 3 hal, yaitu yang pertama ancaman alam, yang kedua ancaman manusia, dan yang ketiga ancaman lingkungan. Poin yang ketiga yaitu kemudian langkah yang ketiga yaitu identifikasi kelemahan. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem adalah suatu kesalahan yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh sumber ancaman yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Beberapa vendor besar informasi atas kelemahan sistem yang dibuat oleh vendor tersebut ditutup atau dihilangkan dengan penyediaan layanan purna jual dengan menyediakan hotfix, service pack, patch, maupun bentuk layanan lain. Kemudian langkah yang keempat yaitu ada analisa pengawasan. Tujuan yang diharapkan pada langkah ini adalah untuk menganalisa penerapan kontrol yang telah diimplementasikan atau yang direncanakan. Bagi organisasi, langkah ini perlu untuk mengimplementasikan atau bahkan mengeliminasi probabilitas kemungkinan yang timbul dari sumber ancaman atau potensi kelemahan atas sistem. Kemudian ada poin metode pengawasan. Metode pengawasan terdiri atas metode yang bersifat teknis maupun non-teknis. Metode pengawasan secara teknis merupakan salah satu upaya perlindungan kepada organisasi dalam hal perlindungan terhadap perangkat keras atau komputer, perangkat lunak maupun mekanisme akses kontrol yang digunakan. Sedangkan metode non-teknis lebih ditekankan kepada pengawasan atas manajemen dan operasional penggunaan sistem IT di organisasi tersebut. Kemudian langkah yang kelima menerapkan beberapa kemungkinan. Pada langkah ini semua skabilitas kemungkinan yang mungkin timbul dari kelemahan sistem Kemudian langkah yang kelima menerapkan beberapa kemungkinan. Pada langkah ini, semua skabilitas kemungkinan yang mungkin timbul dari kelemahan sistem didefinisikan. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mendefinisikan skabilitas seperti motif dan kapabilitas dari sumber ancaman. Kemudian langkah yang keenam yaitu analisa dampak. Analisa dampak merupakan langkah untuk menentukan besaran dari resiko yang memberi dampak terhadap sistem secara keseluruhan. Penilaian atas dampak yang terjadi pada sistem berbeda-beda, di mana nilai dari dampak sangat tergantung kepada
Yang pertama, tujuan sistem IT tersebut saat dikembangkan. Yang kedua, kondisi sistem dan data yang bersifat kritis. Yang ketiga, sistem dan data yang bersifat sensitif. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu tahap penentuan resiko. Dalam tahap ini, dampak resiko didefinisikan dalam bentuk matriks sehingga resiko dapat terukur. Probabilitas dari setiap ancaman dan dampak yang ditimbulkan dibuat dalam suatu skala. Misalkan, probabilitas yang timbul dari suatu ancaman pada langkah kelima diskalakan dalam nilai 1.0 untuk tingkat katastrophis 0,7, untuk tingkat kritikal 0,4, untuk tingkat marginal 0,1, untuk tingkat marginal 0,1. Kemudian langkah yang ke-8, rekomendasi kontrol. Setelah langkah mendefinisikan suatu resiko dalam skala tertentu, kemudian langkah yang ke-8 ini adalah membuat suatu rekomendasi dari hasil matriks yang timbul, di mana rekomendasi tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi tingkat efektivitasan suatu sistem secara keseluruhan. Yang kedua, rekomendasi yang berhubungan dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, rekomendasi atas kebijakan organisasi. Yang keempat, rekomendasi terhadap dampak operasi yang akan timbul. Yang kelima, rekomendasi atas tingkat keamanan dan kepercayaan. Kemudian langkah yang ke-9, dokumentasi hasil pekerjaan. Langkah terakhir dari penilai pekerjaan ini adalah pembuatan laporan hasil investigasi atas resiko bidang sistem informasi. Laporan ini bersifat laporan manajemen yang digunakan untuk melakukan proses mitigasi atas resiko di kemudian hari.